Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fiona Apriliani dari Prodi Manajemen kelas karyawan Sabtu pagi semester 1. Pada kesempatan kali ini akan mempresentasikan mengenai kelebihan dan juga kelemahan bentuk-bentuk kepemilikan bisnis. Sebelum kita masuk ke kelebihan dan kelemahan dari bentuk-bentuk kepemilikan bisnis, di sini saya akan memberikan pengertian mengenai bentuk kepemilikan bisnis. Bentuk kepemilikan bisnis adalah bentuk kegiatan bisnis dilihat dari siapa pemilik atau pendirinya, sumber modalnya, dan apa tujuan pendiriannya. Namun, di luar dari 3 hal atau 3 poin tersebut, bentuk kepemilikan bisnis ini bisa dilihat dari resiko berdirinya suatu bisnis, jenis apa bisnis tersebut, tanggung jawabnya dan manajemennya seperti apa, serta waktu pendiriannya itu berapa lama, tingkat kesulitan dalam mendirikan suatu bisnis tersebut. Kita lanjut ke bentuk-bentuk kepemilikan bisnis. Di sini ada beberapa skema atau pengelompokan bentuk-bentuk kepemilikan bisnis yang ada di Indonesia. Yang pertama, bentuk kepemilikan bisnis pemerintah. Di sini dibagi menjadi 4, yaitu perusahaan jawatan atau perizinan, perusahaan umum atau perum, perusahaan terbatas atau PT, perusahaan daerah atau BUMD. Nah, di sini ada swasta nasional, dibagi menjadi 4, yakni bisnis perorangan, persekutuan firma, persekutuan komanditer atau CV, dan perseroan terbatas. Nah, di sini ada bentuk kepemilikan bisnis swasta multinasional, dibagi menjadi 2, yakni perseroan terbatas atau PT, perusahaan gabungan atau joint venture atau holding company. Di sini ada badan kopersai, yaitu koperasi produksi, koperasi konsumsi, dan juga koperasi kredit. Ini badan koperasi ya. Lalu di sini ada badan yayasan, yaitu pendidikan pengembangan sumber daya manusia, sosial kemanusiaan atau kesehatan, dan juga sosial keagamaan. Nah, bentuk-bentuk kepemilikan bisnis ini didasarkan oleh 2 hal, yakni bentuk badan hukum atau juga bentuk usaha yang tidak terbentuk badan hukumnya. Usaha yang tidak terbentuk badan hukum yaitu badan usaha perseorangan, persekutuan firma, dan juga persekutuan komanditer atau CV. Lalu ada usaha yang berbentuk badan hukum, yakni perseroan terbatas, koperasi, dan juga yayasan. Nah, kali ini saya akan mempresentasikan mengenai 6 perusahaan tersebut, yakni badan usaha perseorangan, persekutuan firma, persekutuan komanditer, perseroan terbatas, koperasi, dan juga yayasan. Kita masuk ke skema pengaruh bentuk pemilikan bisnis terhadap perusahaan. Yang pertama ada akses bisnis terhadap pendanaan. Nah, macam-macam bisnis atau macam-macam pembentukan bisnis ini juga mempengaruhi akses terhadap pendanaannya. Kalau misalnya mau minjem kredit di bank, itu akan lebih mudah jika bentuk usaha kita PT, karena PT kan relatif besar dibandingkan koperasi. Nah, lalu di sini ada pengendalian bisnis. Semakin besar bisnisnya, semakin susah juga kadang dikendalikannya. Nah, bentuk-bentuk pemilikan bisnis ini juga mempengaruhi pengendalian bisnis yang akan berjalan suatu hari nanti. Di sini ada keputusan bentuk kepemilikan bisnis, terus ada nilai perusahaan. Semakin besar, semakin sulit, resikonya, semakin masalah yang akan dihadapi, maka nilai perusahaannya pun semakin lebih baik. Lalu di sini ada pajak yang harus dibayar oleh bisnis. Dan selanjutnya ada faktor-faktor kepemilikan bisnis. Yang pertama ada jumlah modal yang dimiliki maupun yang diperlukan untuk memulai usaha. Seperti yang kita ketahui, bisnis atau suatu usaha memerlukan modal awal agar perusahaan tersebut bisa berjalan. Modal awal ini tentunya untuk operasional produksi, operasional yang lainnya yang harus dibayar. Terus di sini ada rencana pembagian laba. Nah, pembagian labanya ini tuh mau seperti yang
persen atau seberapa sih? Misalnya untuk modal 10% dan kepemilikan laba ini dibagi dari pemilik 1 7%, pemilik 2 10%, atau mungkin mau dibagi rata sesuai dengan keuntungan yang kita dapat. Nah, mungkin melalui seberapa besar modal yang dia tanamkan oleh perusahaan. Terus di sini ada besar kecilnya resiko yang harus dihadapi. Nah, faktor dari kepemilikan bisnis yakni besar kecilnya resiko yang harus dihadapi. Setiap bisnis mempunyai resiko. Besar kecilnya resiko itu tergantung dari bisnis apa yang kita jalankan dan bentuk usaha apa yang kita jalankan. Semakin besar usahanya, maka semakin besar pula resikonya. Lalu di sini ada rencana penentuan tanggung jawab. Nah, tanggung jawabnya ini ingin dilimpahkan ke siapa? Entah dilimpahkan secara merata oleh seluruh pihak atau hanya dengan satu pihak saja. Di sini ada kemungkinan penambahan modal yang diperlukan. Nah, di sini dalam menentukan bisnis, selain kita menentukan jumlah modal awal, kita juga harus menentukan kemungkinan penambahan modal dari bisnis tersebut. Karena terkadang pada saat kita menjalankan suatu bisnis, ada aja nih yang harus kita keluarkan biayanya, biaya lain-lain yang bisa dibilang biaya darurat untuk produksi pada saat itu. Lalu di sini metode dan luasnya pengawasan terhadap perusahaan. Nah, metode dan pengawasan ini itu sangat berpengaruh dalam kinerja perusahaan. Metode yang tepat akan menghasilkan hasil yang terbaik pula. Pengawasan yang terkontrol dan juga pengawasan yang terkendali dapat menjadikan perusahaan yang lebih baik lagi ke depannya dan juga terkontrol nih. Misalnya pengendalian part-part yang bakal dipakai pada saat produksi. Jika tidak terkontrol, maka akan terjadi selisih. Selisih tersebut bisa menjadi kerugian yang besar bagi perusahaan. Makanya metode dan juga luasnya pengawasan itu sangat penting. Lalu kita lanjut ke materi pokok dari presentasi pada kali ini, yakni kelebihan dan kelemahannya. Yang pertama ada perusahaan perseorangan. Perusahaan perseorangan merupakan suatu bisnis yang dimiliki dan dikelola oleh seorang individu atau dimiliki oleh satu orang aja. Orang tersebut menjalankan usahanya untuk mendapat keuntungan dari bisnisnya. Nah, perusahaan perseorangan ini hanya dimiliki satu orang, dia yang menjalankan, dia yang bertanggung jawab. Kelebihannya yaitu adanya kebebasan dan fleksibilitas, memiliki laba, maksudnya pemilik ini memiliki keseluruhan laba dari bisnis yang dia jalani. Terus ada kerahasiaan usaha relatif lebih terjamin. Betul. Yang dimaksud dengan kerahasiaan usaha yakni karena dia bekerja sendirian, maka yang hanya tahu kebaikan dan juga keburukan perusahaan hanya dia sendiri. Otomatis kerahasiaan usahanya itu relatif lebih terjamin, bahkan sangat terjamin karena hanya seorang aja ya nih yang ngejalanin. Kelemahan bisnisnya itu tanggung jawab pemilik tidak terbatas. Nah, yang dimaksud dengan tanggung jawab pemilik tidak terbatas yakni karena dia hanya bekerja sendirian, maka tanggung jawab keseluruhan bisnis ini dilimpahkan pada orang tersebut. Nah, karena semuanya dilimpahin ke dia, maka jika dia tidak bisa bertanggung jawab atas satu dan dua hal, bisnis yang dia jalankan akan bangkrut. Lalu di sini ada keterbatasan dalam kemampuan manajerial dan keterbatasan sumber keuangannya pula. Di sini kita lanjut ke persekutuan firma. Bentuk bisnis firma merupakan suatu persekutuan untuk menjalankan usaha antara dua orang atau lebih dengan nama bersama. Tanggung jawab masing-masing anggota firma tidak terbatas, sedangkan keuntungan dan kerugian dibagi bersama. Firma didirikan dengan akte notaris yang didaftarkan pada panitera pengadilan setempat dan diumumkan dalam berita negara. Nah, kelebihan persekutuan firma yakni jumlah modal relatif lebih besar dibandingkan usaha perseorangan. Kemampuan organisasi dan manajemen juga lebih besar karena dia tidak hanya bekerja sendiri, tapi berdua.
Jadi kerjasama antar satu sama lain lebih terjamin dan perusahaan jadi lebih terkontrol dalam pengembangannya. Lebih mudah memperoleh kredit, itu juga termasuk kelebihan dari persekutuan firma. Kita masuk ke kelemahan persekutuan firma, yakni tanggung jawab pemilik tidak terbatas, kelangsungan usaha dan juga kelangsungan usaha relatif tidak menentu. Baik, kita lanjut ke bentuk kepemilikan bisnis selanjutnya, yakni persekutuan komoditor atau CV. CV adalah suatu perjanjian kerjasama untuk berusaha bersama antara orang-orang yang bersedia memimpin, mengatur perusahaan, dan bertanggung jawab penuh dengan kekayaan pribadinya, dengan orang-orang yang memberikan pinjaman tidak bersedia memimpin perusahaan serta bertanggung jawab terbatas pada kekayaan yang diikut-sertakan dalam perusahaan tersebut. Kelebihannya yakni modal yang terkumpul relatif besar karena tergabung dari beberapa orang. Lalu yang kedua, relatif mudah memperoleh pinjaman modal, dan yang ketiga, kemampuan manajemen lebih besar. Nah, kelemahan dari CV ini yakni sebagian sekutu mempunyai tanggung jawab tidak terbatas, kelangsungan dan juga kelangsungan hidup perusahaan relatif tidak menentu. Nah, dalam CV ini ada 7 jenis keanggotaan. Yang pertama yakni sekutu pemimpin atau general partner. General partner ini adalah orang yang bertanggung jawab dan juga sekaligus mengurus perusahaan atau CV agar berjalan dengan baik. Nah, general partner ini biasanya menanam modal jauh lebih besar dibandingkan sekutu yang lain. Yang kedua ada sekutu terbatas atau limited partner. Limited partner ini tidak aktif dalam kepengurusan dan juga bertanggung jawab sesuai dengan modal yang mereka kasih. Lalu yang kedua ada sekutu diam atau silent partner. Silent partner ini adalah sekutu yang keberadaannya diakui oleh umum, namun tidak berperan aktif. Sekutu rahasia atau secret partner. Sekutu rahasia ini tidak diketahui secara umum bahwa mereka adalah partner atau anggota CV, tapi berperan aktif dalam kepengurusan. Lalu selanjutnya ada sekutu dormant atau dormant partner. Dormant partner ini tidak diketahui secara umum bahwa dia anggota dan tidak juga aktif dalam keanggotaan tersebut, namun mereka adalah anggota CV. Ada senior dan junior, atau bisa dibilang senior junior partner. Nah, senior junior partner ini adalah sekutu atau keanggotaan CV di mana mereka diurutkan melalui seberapa lama mereka berada di CV tersebut, dan itu nominal. Nah, nominal partner ini orang yang bukan memiliki atau bukan anggota dari CV tersebut, namun selalu memberikan saran setiap CV tersebut menghadapi beberapa masalah, atau mungkin pada saat CV tersebut membutuhkan saran untuk memperbaiki perusahaan ke depannya. Nah, kita lanjut ke perseroan terbatas. Perseroan terbatas atau PT yang juga disebut non-loss Venus Cap atau NV merupakan bentuk perusahaan yang terdiri atas pemegang saham yang mempunyai tanggung jawab terbatas terhadap hutang-hutang perusahaan sebesar modal yang disetor. Kelebihannya yakni tanggung jawab yang terbatas dari pemegang saham, manajemen yang kuat dan lebih besar, mudah untuk memindahkan hak milik perusahaan dengan menjual sahamnya kepada pihak lain. Kenapa manajemen yang kuat dan lebih besar terdapat di PT? Karena dari PT tersebut tuh benar-benar memiliki perencanaan yang bagus ke depannya, planning organisasinya yang bagus ke depannya. Mereka punya struktur yang lebih baik, makanya di sini PT memiliki manajemen yang kuat dan lebih besar. Kelemahan dari PT yaitu pendirian perusahaan relatif sulit, biaya pendirian perusahaan relatif besar, pendiriannya juga relatif lama.
Kita lanjut ke bentuk kepemilikan bisnis selanjutnya, yakni koperasi. Koperasi adalah sebuah organisasi yang dimiliki dan dioperasikan oleh orang-orang untuk kepentingan bersama. Nah, kelebihan dari koperasi yakni kepemilikan bersama sehingga hasilnya dapat dibagi rata, keputusan diambil dengan musyawarah, dan juga fokus untuk kesejahteraan anggota. Rata-rata koperasi ini ditujukan untuk kesejahteraan anggota yang berada di dalamnya, bukan hanya sekedar memiliki tujuan yang sama. Namun, koperasi juga memikirkan kesejahteraan anggota. Keputusan diambil dengan musyawarah. Nah, di dalam koperasi ini biasanya keputusan diambil secara musyawarah untuk mencapai mufakat agar tidak terjadi kesalahpahaman dan juga tidak terjadinya pemaksaan antara satu sama lain. Nah, selanjutnya ada kepemilikan bersama sehingga hasilnya dapat dibagi rata. Koperasi ini memiliki kepemilikan bersama, maksudnya adalah di dalam koperasi kita sama-sama memiliki usaha tersebut, sehingga tujuan dari usaha tersebut lebih cepat tercapai. Dan juga visi misinya jadi jauh lebih bisa terjalankan. Kelemahan koperasi yakni modal yang kurang kuat dikarenakan bergantung pada anggota dan juga manajemen yang kurang profesional. Lalu selanjutnya ada yayasan. Yayasan merupakan lembaga nirlaba yang didirikan untuk melakukan kegiatan yang berkaitan dengan tujuan tertentu tanpa tujuan komersial. Kelebihan dari yayasan yakni dapat membantu masyarakat sosial dan tanpa mencari keuntungan, memiliki akses dana yang lebih mudah ke sumber dana dari mana saja. Yayasan dapat meningkatkan citra organisasi atau individu. Nah, kelemahan dari yayasan yaitu yayasan memiliki biaya pendirian yang tinggi, memiliki biaya berkelanjutan, keterbatasan dana yang dibutuhkan, juga kurangnya fleksibilitas. Nah, kesimpulan dari kelebihan dan kelemahan dari berbagai macam bentuk-bentuk kepemilikan bisnis yang ada di Indonesia, yakni dalam suatu kepemilikan bisnis sudah tentu terdapat kelebihan dan kekurangannya masing-masing sesuai dengan cita-cita serta tujuan dibentuknya suatu bisnis. Oleh karena itu, dengan mengenali bentuk kepemilikan bisnis dengan baik, kita dapat dimudahkan untuk membentuk atau menjalankan suatu bisnis karena sudah terlebih dahulu mengetahui kelebihan dan kelemahannya, sehingga meminimalisir resiko yang akan terjadi pada keberlangsungan suatu usaha atau bisnis. Jadi bisnis yang kita jalani gak mudah bangkrut ditelan zaman atau perkembangan ilmu teknologi. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.